Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, banyak yang meminta saya untuk membuat konten dengan ibu kandung saya. Ayo dong Ustaz Gohan, bikin dong video bersama ibu kandungnya. Nah, hari ini kita penuhi permintaan netizen. Kita akan membuat konten bersama ibu kandung saya, buruh Panjaitan. Nah, ibu kandung saya ini masih Kristen loh, masih bertahan di keyakinannya agama Kristen. Padahal anaknya ini sudah mengislamkan lebih kurang 900 orang para mu'alaf. Ini sebagai bentuk bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz Gohan ibunya belum masuk Islam juga? Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, tidak kepada orang tuamu, ayahmu, ibumu, tidak kepada keluargamu, tidak kepada orang-orang yang kau cintai, tetapi hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu agama Islam bukan agama paksaan. Orang yang masuk Islam adalah orang-orang yang masuk dengan ikhlas, masuk dengan sukarela, tanpa ada paksaan, dan ini yang disebut dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bincang-bincang dengan ibu kandung saya. Kita biasa memanggil sehari-hari sebutan mama, ini ciri khas Medan. Alhamdulillah hadir bersama saya di ruangan saya ini. Apa kabar, Mak? Kabar baik, sehat-sehat, Mak. Sehat ya? Iya, ini banyak yang minta ini, Mak. Ayo dong Ustaz Gohan bikin video sama ibunya gitu. Jadi inilah kesempatan. Dari kemarin sebenarnya mau bikin video, tapi inilah baru ada waktu ya, Mak ya. Iya, oke. Ada beberapa pertanyaan ini dari teman-teman ya. Mereka bertanya, kenapa sih Mama masih tetap komitmen bertahan di atas agama Kristen sampai detik ini? Kenapa, Mak? Saya lebih percaya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat bagi saya, bagi Mama. Jadi Mama itu sangat mencintai Tuhan Yesus. Mati di tangan Tuhan Yesus, hidup juga di tangan Tuhan Yesus. Itulah keyakinan Mama sampai sekarang, sampai akhir hayat Mama. Mama tidak bisa melepaskan Tuhan Yesus dari hati kecil Mama. Ya, itu jawaban ibu saya ya, teman-teman sudah dengar ya. Ini mirip-mirip dengan jawaban dulu pamannya Rasulullah itu ketika diajak masuk Islam, ya enggan karena ya seperti itu, tidak bisa meninggalkan kepercayaan dari nenek moyangnya. Dari kecil udah seperti itu keyakinannya, apalagi bapak kami meninggal Kristen, nggak mungkin berbeda keyakinan ya di kuburan gitu ya, Mak. Bukan karena bapakmu juga, tapi Mama lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Ya, kalau masalah bapakmu itu bukan penghalang bagi saya kalau soal agama, tapi Mama itu harus ikut dengan Tuhan Yesus. Hidup mati di tangan Tuhan Yesus. Itulah kepercayaan Mama. Ya. Oke. Mama kan punya anak 5 ini. Ya. 3 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Sementara aku ini anak yang nomor 3. Ya. Banyak orang yang nanya ini, ala si Gohan itu masuk Islam karena nggak pernah gereja, itu nggak pernah membaca kitab, nggak pernah membaca Injil, ya. Jadi wajarlah dia kalau pindah agama masuk ke Islam karena memang dia nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Menurut Mama ini, kalau aku yang jawab kan udah biasa, ya. Alah, kalau saya yang jawab itu udah biasa. Ini Mama yang langsung jawab, dari 5 anak Mama ini, menurut Mama siapa yang paling taat dulu di gereja?
Saya adalah seorang ibu. Anak saya 5, 3 laki-laki 2 perempuan. Bukan saya mau membenarkan, tidak. Ini di depan Tuhan saya berbicara. Kalau si Gohan memang anak yang baik dari dulu. Dari dulu saya juga mendidik anak-anak ya harus mengikuti dengan ajaran yang baik. Memang kalau soal agama memang dari dulu anak saya si Gohan ini nggak pernah ketinggalan gereja. Karena mulai mengenal Tuhan sudah udah diajarkan ke gereja. Sampai dia dewasa SMA dia suka pindah ke gereja karena dia ingin tahu. Mungkin mana yang benar dia rasa, saya pun kurang paham. Dia juga ketua muda-mudi di gereja di HKBP dulu. Dia juga pernah pindah ke gereja Metodis. Kami dulu HKBP Metodis, baru pindah dia ke gereja GKII. Itulah dia terakhir gereja yang dia ikutin. Tapi saya tidak pernah melarang dia untuk mengikuti di gereja manapun. Yang penting dia dengan baik dan tulus mengikutinya. Memang dia anak yang baik. Bukan saya puji-puji di depan orang, tidak. Memang itu nyata. Nanti udah terjawab ya para netizen yang menyebutkan dulu jarang gereja, saya dulu paling aktif di gereja. Mungkin dari 5 orang anak mama ini saya dulu sering nginap di gereja. Ya, sering tidur di gereja karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Nah, ada cerita ini Mak. Dulu aku masuk Islam takut-takut, sembunyi-sembunyi. Sampai berapa bulan itu kusembunyikan sampai aku masuk pesantren. Masih aku sembunyi-sembunyi. Tapi Mama dulu punya cerita pernah bermimpi. Dalam mimpi Mama itu Mama melihat aku sudah masuk Islam. Padahal sebenarnya aku takut itu menceritakan. Tetapi menurutku aku selalu berdoa, ya Allah gimana aku bisa menyampaikan bahwasanya aku sudah masuk Islam kepada orang tuaku. Ternyata Mama diberi mimpi oleh Tuhan. Mama mungkin bisa cerita gimana sih mimpi Mama itu? Pada waktu itu saya tuh mimpi dibangunkan seseorang gitu. Kalau menurut kepercayaan saya itu yang membangunkan saya itu adalah Tuhan Yesus. Saya dibangunkan dengan kencang, badan saya itu terangkat gitu. Lihat anakmu, dia sudah pergi meninggalkan aku, katanya. Jadi saya melihat itu mimpi itu memang nyata. Saya lihat itu si Gohan itu membaca Al-Quran, sembahyang, dia sholat, saya bilang sholat, saya lihat itu semua. Jadi itu berapa lama itu dia tuh, saya lihat itu tuh ada hampir 15 menit itu saya perhatikan terus sampai dia disunat. Saya lihat itu waktu itu dia kuliah di Medan, saya tinggal di Sungai Brombang. Jadi saya tidak ada mengenal satu orang pun teman-teman dia kuliah. Jadi pada saat itu mama saya sakit, masuk rumah sakit. Disitulah saya tahu, saya tanya dia, Gohan, kamu udah masuk Islam ya? Iya Ma, aku apa yang mama tanya aku jawab dengan jujur, katanya. Iya, aku udah masuk Islam Ma. Iya, kamu udah baca Al-Quran, udah sholat Mama? Iya. Saya tanya bagus-bagus, dia semua mengakuinya apa yang saya tanya. Itulah terakhir saya tanya, dia saya tes karena saya kurang percaya. Waktu itu mama saya sakit di rumah sakit Elizabeth. Saya tidak tahu apa nasi yang di dalam rantang, apa lauknya, saya tidak tahu. Saya ambil nasi kini, rupanya saya lihat itu daging babi. Disitulah saya ingat mimpi. Saya ambil daging babi ini, saya kasih dia makan, dia tidak mau. Dia bilang, aku udah makan Mak tadi di kantin, di kampus. Enggak, kamu harus mama suapin karena mama ingat kamu waktu kecil, mama suapin. Kenapa saya bilang itu? Saya mau menes dia, betul tidak mimpi saya itu dia Islam. Ternyata betul. Saya kasih daging babi itu ke telapak tangannya, dibuangnya. Dia pergi keluar, saya lihat dihapusnya tangannya begini, dihapusnya. Saya cuci tangan, saya nggak jadi makan. Kenapa nggak makan Mak? Nggak makan karena kamu nggak mau makan, kata si Gohan. Jadi udahlah Mak, aku udah Islam Mak, diakuinya lah semua apa yang dilakukannya, yang saya lihat udah diakuinya di depan saya. Dia tidak ada pun bohong sedikit pun pada saat itu.
Jadi sesudah tahu itu saya dipanggil ya. Dipanggil siapa itu? Dosen. Dosen dia. Mungkin Gohan cerita sama dosennya, mama saya begini, tahu dia saya masih Islam bukan dari orang tapi dari mimpi. Tapi nggak tahu bagaimana cerita dosen itu kepada Gohan. Coba ceritakan Gohan bagaimana Iya. dosen. Dosen itu bilang bahwa ini anugerah sebenarnya. Allah memudahkan urusan saya. Dulu saya takut untuk menceritakan mimpi saya ini, tapi saya sembari berdoa dulu, ya Allah, gimana saya menceritakan saya sudah masuk Islam. Buatkan saya kekuatan, berikan saya kekuatan, kemampuan. Dan alhamdulillah Allah terima doa saya waktu itu, dan kata Allah, nggak perlu kamu yang menyampaikan kalau kamu sudah masuk Islam. Nah, langsung Allah yang menyampaikan melalui mimpi orang tua saya kalau saya sudah masuk Islam. Nah, itu dulu Mak. Jadi memang ketakutanku selama itu Allah jawab, nggak usah kau yang ceritakan, biar kami yang menceritakan, kata Allah, dalam keyakinan kita ya waktu itu Mak ya, dalam pemahaman dosen itu. Jadi dari perjalanan dia masuk Islam itu saya simpan di dalam hati. Saya tidak mau cerita sama siapa-siapa. Sama bapaknya pun saya nggak mau cerita. Takut saya. Takutnya saya nanti dia nggak jadi kuliah. Jadi saya cuma cerita sama adiknya. Adiknya itu bisa nyimpan rahasia. Itu sekarang tinggal di Siantar. Saya ceritakan kepada adiknya itu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang sama bapak. Iya Mak. Jadi saya terus, kalau saya di kamar mandi, mau mandi, saya lihat dia di dalam air. Saya masak di dalam kuali itu, saya lihat ini si Gohan ada di kuali. Saya nangis terus yang malam, tapi saya nggak mau cerita sama bapaknya, takut. Jadi pada suatu hari tahun baru dia datang. Ya kami kumpul. Jadi udah tahulah, tahunya semua keluarga dari saya. Ya abangnya lah yang bisa yang mendapat dia semua, karena di kamar ada buku-buku, ada sejadahnya di situ, situlah ketahuannya. Jadi ceritalah sama adik saya. Jadi pada ribut lah malam tahun baru itu. Jadi entah jam berapa itu pagi-pagi si Gohan keluar mau sholat kali ya, di antar bapaknya keluar ke pintu. Besoknya nggak pulang dia, pakainya tinggal. Besoknya kami kirimlah pakainya, dari situlah dia nggak pulang. Udah. Setelah makanya saya terus menangis, saya menangis. Ya, sekarang saya udah pasrah. Jadi di sini saya ikhlaskan anakku, yang penting kamu baik-baik, aman, sehat semuanya kita. Mama ikhlas. Dengan hati ikhlas mama ini, ya kalian itu jalankanlah yang baik, aman. Janganlah sekali-sekali kamu menghina agama yang kamu tinggalkan. Ya, ajar dengan agamamu lah pakai, mama menghargai kamu juga menghargai mama selaku mama masih hidup, karena mama percaya kepada ajaran mama, kamu percaya dengan ajaran kamu. Ya itulah yang mama minta sama kamu. Ya semoga saya sehat, hargain abangmu, adikmu, ya keluargamu. Bukan karena kamu jadi Islam, kamu gak ingat dengan adikmu dan abangmu. Abangmu ada 2, adikmu ada lagi 2. Itulah yang mama mohon sama kamu, mama. Ya. Jadi itulah ya ketulusan seorang ibu. Ya. Jadi intinya waktu itu ketakutan saya dijawab melalui mimpi ibu saya, dan memang disitulah awal perjalanan saya keluar dari rumah dan memutuskan masuk pesantren dan mulai mandiri sejak saat itu. Jadi Mama mungkin tahu lah ya, kalau aku masuk Islam 2005, aku nikah 2010. Iya. Banyak orang yang bilang itu, wah si Gohan itu masuk Islam ala buru-buru karena perempuan, karena mau kawin gitu ya. Nah, apa jawaban Mama di situ? Si Gohan masuk Islam bukan karena menantu. Ya, dia masuk Islam tahun 2005. Kamu nikah tahun 2010. Jadi ada jarak 5 tahun. Jadi dia itu ditinggalkannya kuliahnya.
pergi dia ke pesantren, pindah kuliah. Disitulah saya nangisnya. Ya, bukan karena menantu dia pindah, bukan pindah agama, enggak. Waktu dia kuliah Mesir, ya bagaimanalah, udah itu kemauan dia, ya terserah Tuhan lah. Mudah-mudahan Tuhan menjaga dia agar dia sehat sama keluarganya dan cucu-cucu saya semuanya. Itulah yang aku minta. Ya. Ya, menantu juga baik sama saya, sayang juga sama saya. Ya. Ya, jadi saya masuk Islam itu 2005 dan masih panjang waktu saya belajar, bahkan kuliah agama, belajar agama sampai saya pulang dari Arab Saudi, baru saya dipertemukan dengan jodoh saya, gitu ya. Iya. Ini terakhir Mak, ini nasihat Mama kepada orang tua yang senasib sama Mama. Banyak anaknya yang masuk Islam, ada juga yang pindah agama masuk Kristen. Mama udah mengalami itu, mungkin pertama-tama itu sangat berat, mungkin ada rasa malu, ada rasa tidak ikhlas, tapi seiring waktu itu bisa Mama lewati semuanya. Apa nasihat Mama untuk orang-orang tua yang senasib sama Mama? Ya, kalau menurut saya memang waktu kamu masih Islam sangat sakit, sangat sedih. Saya duduk di gereja menangis. Saya lihat teman saya melirik-lirik, ya tahulah mama-mama ya suka menggosip, tapi saya nggak peduli di situ. Saya masuk dari sini, saya keluarkan dari sini. Itu sama saya. Saya tidak mau mendengarkan cakap orang. Ya, tapi saya bertahan dengan agama saya. Saya tetap berdoa sama Tuhan saya, biar si Tuhan itu dijaga sama Tuhan. Ya, biar dia menjadi anak orang yang baik. Biar dia jadi seorang bapak besok yang menjadi yang benar untuk anaknya. Itulah yang saya minta. Jadi kepada ibu-ibu yang seperti saya ini, yang anaknya pindah agama atau dia masuk Islam, atau anaknya yang Islam masuk Kristen, ya kita banyak berdoa lah, Bu. Kita harus sabar. Ya, kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Karena kalau ke surga ini tidak ada istilahnya goncengan maupun sama anak, nggak ada, tidak bisa bergandeng tangan, Bu. Kita ambil masing-masing, walaupun sama suami, sama anak. Ya, kita percaya, kita dekatkan diri kita kepada kepercayaan kita masing-masing. Itulah menurut ajaran saya. Makanya saya tidak mau meninggalkan Tuhan saya. Jadi itu ya Mak ya? Iya. Jadi itu tadi bincang-bincang saya dengan mama kandung saya ini. Terharu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini juga menjadi bahan pelajaran, renungan. Makanya saya setiap ada dialog pembicaraan agama nggak pernah saya mencaci, menghina agama yang dulu pernah saya tinggalkan, nggak pernah ya. Karena saya sadar orang tua saya, keluarga saya masih beragama itu. Tapi kalau berdialog mungkin ini satu hal yang biasa, kita berdialog, berdiskusi, tukar pikiran, ya ada perbandingan agama, itu hal-hal yang biasa, tapi jangan sampai kita mencaci, memaki. Dan para teman-teman yang masih Islam, jangan pernah putus silaturahmi dengan keluargamu, terutama dengan orang tuamu. Meskipun kamu sudah mu'allaq, sudah masuk Islam, jangan pernah memutus hubungan silaturahmi. Walaupun orang tua kecewa, itu hanya reaksi pertama. Seiring waktu insya Allah akan pulih kembali. Tapi tunjukkanlah bahwasanya kamu masuk Islam itu bukan untuk jauh dari keluarga. Mudah-mudahan pembicaraan kami hari ini bermanfaat. Insya Allah bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Syukran, barakallahu fikum.